Nah, lu pernah flexing nggak? Lu pernah merasa lu flexing nggak? Di IG atau di manapun gitu? Di pesawat, mungkin di pesawat. Pisang gorengan mahal 400.000 mungkin pernah. Enggak. Gua nggak pernah naik bisnis ya, asal kalian tahu nggak pernah. Oh, okay. Karena kemahalan. Atau apa karena gua orang Padang? Bukan, mereka Job pintar dalam memilih duitnya kemana. Atau memang tiket ke Padang selalu mahal. Betul, tiket sangat mahal. 2 koma gitu. Betul, ya gua dapat roti-roti kecil aja lah. Jangan gua. Ya kayaknya gimana ya bentuk flexing Yang paling flexing apa? Pernah kayak itu berarti lu fleksibilitas lu itu doang kan? Ya, lu flexing gua dari skill mungkin. Nih. Iya. Nah, Gua aja betul. nggak bisa, Break gua aja nggak dance, salto, main gitar. Ya skill lah yang bisa gua Push up satu tangan. belum bisa. Gak ada. Gua sempet lihat. Gak ada, lu lihat siapa Shaolin itu kan. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Tolak semua godaan, jangan ada lagi korupsi. Untuk Indonesia. Selamat datang ke Bali. Kajo kita Bukan, sama Anvi. sekali nggak Kalau Kajo sinkron. itu, Anvi gini. Kajo. Kalau Kajo ngomong, Iya. Anvi dengerin dulu. Oke, siap. Jangan kayak Anvi nggak dengerin. Jadi gini. Ini Kajo di penyebar. Nggak, selamat datang guys ke Inside Talks episode 4. Kajo di yang Nah, hari ini nih khusus episodenya khusus dan spesial karena Kenapa? ngomongin soal konten kreator, Kajo. Oke. Yaitu kita. Anda bisa Jadi kita ngomongin diri sendiri di episode ini. Bukan. Serius? Bukan. Apa Tapi nih? kita bakal ngomong konten kreator yang kegoda sama exposure, hubungannya sama korupsi, Spill. dan Siapa? sifat-sifat. Siapa? Nanti Sebut, Kajo, sebut. belum, nggak ada. Sebut. Nggak sekarang Kajo. Oke. Nggak sekarang. Kita ngobrol nanti. Apanya M bukan? Siapa? Ya, jangan. Ya udah jangan. Ini gua sama Kajo bakal sharing banyak pengalaman pribadi kita. Kita bakal cerita perjalanan kita dari konten kreator sampai sekarang itu. Jangan kita doang, juga harus ada tamu kita dong. Betul. Tamu kita hari ini spesial loh. Dia tuh bisa kayak gini. Kajo nggak bisa. Dia bisa gini loh. Oh, gitu. Tapi palanya nyampe sini. Serius? Bisa ya. Oke. Itu orang kan biasanya mungkin ngikutin dia untuk podcast ya. Iya. Kajo tuh ngikutin dia untuk fleksibilitasnya dia. Dia tuh sebenarnya fleksibel banget. Bener, Arfi, dia kaki tuh dia bisa handstand. Ya. Kaki bisa naik kemana-mana gitu. Gila, hebat loh. Ya. Itu yang orang harus tahu sisi itu dari dia. Jadi tamu kita siapa, Kajo? Tamu kita siapa? Orang udah lihat di poster. Orang kita jangan pura-pura nggak tahu deh. Oh, Bel. Mafia tuh biasanya. Mafia. Coba. Ya, Tolong Mafia tamunya di bawah. Tamunya tolong dong. sekarang aja dibawanya. Langsung aja. Sekarang. Kayaknya udah pada nggak sabar nih nunggu tamu kita Oh hari ini. gitu, ya udah Ya, deh dibawa Ada dua sekarang kan? aja ya. Tamunya ada 2 kan? Enggak, 10, 2 Wih, banyak mas. banget. 2 dong mas, bawa sekarang ya. Siap. Ayo. Abang-abang, mari kita masuk. Nah, Waduh. silahkan duduk. Sorry. Guys, semuanya. Ini nggak perlu diperkenalkan lagi ya. Ya, tepuk tangan yang sama datang untuk Prastagun dan Direktur Soskam KPK, Bang Amir. Terima kasih. Kita udah nunggu dari depan tadi. Ada kolam ikan juga ya, Pak kolam ya. ikan. Saya sempat masuk tadi ke dalam. Ada kolam kodok nggak? Nangkep ikan atau nangkep apa? Apa? Nangkep ikan. Nangkap kamu. Tamunya mau dikasih minum nggak? Ya, Boleh. boleh. Tapi belum minum dalam kolam belum ya? Belum. Yang Kasih lainnya. minum dulu deh. Yang ada aja ya di belakang ya. Maaf ya, Apa aja di bawah? Apa aja dibawa. Oke, kalau Ya. gitu tunggu sebentar. Permisi. Mbak Via duduknya benar-benar simetris ya. Mafia tuh nggak bisa gini dulu. Nggak bisa ya? Kayak ngobrolnya kan ada. Dan ini katanya suaranya kecil. Jadi kita semua naikin suara mungkin biar kita bantu. Oke. Tapi suara rakyat emang kecil, emang konsepnya gitu guys. Oh,
Oh, nggak boleh. Gua takut kalau begini-gini mending gua kabur ke Amerika. Bebas loh. Lagi nggak ada pesawat, lagi nggak ada pesawat. Lagi nggak ada pesawat situ ya? Ya. Aduh. ya Harus udahlah. pesawat pribadi kalau mau. Banyak banget gininya. Kita cuma lagi ngomongin orang liburan boleh dong. Langsung, waduh, panas, prit, semua tuh waduh. Makanya seru kan, seru. Oke, jadi hari ini kalian kan bakal kalau lihat judulnya awas kecebur godaan exposure. Pertama sebelum itu kita mau bahas soal content creating dulu, content creating dan gue mau tahu mungkin orang-orang udah tahu Perjalanannya lah. perjalanan seorang Pras Teguh dari dulu sampai sekarang tuh bagaimana? Boleh diceritakan kita dulu, biar orang-orang mungkin yang belum tahu paham. Gue tau dari Suci nih. Iya, gue tahu suci. jauh. Lu sebelum Suci ada perjalanan Banyak. Oh. Dari kecil tuh sebenarnya gue anak panggung banget. Sampai sekolah gue korbankan. Oh, oke. Itu. Jadi lu lulus SD SMP lulus. Itu lulus pak. Itu lulus. Lu bilang lu korban kan dari kecil. Sorry, gua nggak sekurang itu. Iya kan? Lulus, sempat kuliah juga. Cuman karena memilih karir, akhirnya gua tinggalkan kuliah gua. Semester berapa tuh cabut? Semester 4 atau semester 5 gitu. Ngambil sastra Inggris waktu itu. Cuman ya jebret-jebrot juga sih. So we can do this in English on the phone. Do you want to do this in English? Cause Yes, I seperti Nah, Yes, lanjut. sebenarnya gue mulai dari band dulunya. oh, Band, break dance, itu break dance. Ya, Berarti break pas dance. kemarin pas Olimpiade yang break dancer Australia menurut tuh bagus atau enggak? Itu konsepnya benar, cuma lebih unik. Oh, Lebih unik, yang yang begini-gini. Gini. Ada tahu nggak kawan aksi? Iya. Kangaroo dance. Sebenarnya konsepnya dia betul, flow-nya betul, cuman lebih unik aja gitu. Jadi gua berawal dari break dance awalnya dan juga band. Terus 2000 Genre bandnya apa? Genre bandnya? progresif. Kalau orang di sini tuh bilang alternatif, cuman gue bilang alternatif Cibubur. Ada jalur alternatif sih gitu, ada. Kan ada pop alternatif. Ada. gitu kan. Ini Nah, gue alternatif. tambahannya ada Cibuburnya. Itu transiogi ya, transiogi. Nah, jadi ya gue ngeband apapun itulah musiknya gue suka. Dan breakdance 2011 gue ketemu stand up. Jadi berawal 2011 November tanggal 11 2011. 2012 gue baru mencoba street comedy namanya. Itu diajakin Bang Panji karena Bang Panji waktu itu tur ke Padang. Waktu itu turnya apa namanya Sadik ya? Merdeka dalam bercanda. Oh, itu mah awal-awal banget. Awal-awal banget. Iya. Stand up tuh masih awal-awal banget dan gue juga langsung ikutan. Terus diajak ke Jakarta buat ikut street comedy. Alhamdulillah juara 2 waktu itu. Juara 2. Juara satunya mungkin kalian tahu Bintang BT mungkin. Oh iya, tahu. Nah, itu. Iya, dulu gua belum gondrong. Masih jakam lah waktu itu. Masih jagoan kampung. Ya itu dari situ gua udah mulai kerasa kalau menyenangkan sekali stand up. Nah, struggle-nya bermulai dari situlah. Stand up. 2014 baru ketemu Suci 4 yang lu tonton itu. Ya. Ya walaupun di sebelumnya itu gue sempat audisi juga di Suci 3 tidak lolos. Oke. Radit tuh, teman-teman kalian kan? Ya Radit yang introvert banget tapi tiba-tiba bersuara. Yoi. Mantap Radit. Terus gue masih inget banget tuh Radit waktu gua audisi dia bilang, kayak lu bisa coba tahun depan deh Pras, lu belum terlalu mateng katanya. Bener, cuman Om Indro ngasih karena gue audisinya di Bandung. Dan gue dari Padang, jauh kan. Oh, Namanya gitu. dia bapak-bapak, wih jauh juga nih anak nih. Kasian. Dia kasian doang. Lucu enggak, effort iya. Jadi dikasih gitu. Cuman ya karena gue tahu nggak akan dipanggil, dan gue coba lagi di Suci 4. Begitu. Dan ujungnya Suci 4 juara 4. 2 Ya. angka kematian itu loh. Betul gitu. Iya, sebenarnya gue keluar di 9 besar. 9 besar gue keluar, cuman ada callback di saat itu namanya. Gue tarung lagi sama Coki Pardede juga tuh. Coki keluar di 7 besar waktu itu. Cuman dia juga ikut callback, kalah dia sama gue. Ada Yuda Keling juga dan beberapa peserta lainnya.
Tapi bensin gua habis lagi di 4 besar. Gitu. Memang pantas emang. Dan emang lucu banget di 4 besar itu kebetulan keluarga gua datang semuanya. Dari Padang semua datang. Pakai baju merah Pak semuanya. gua nggak tahu kenapa. Emang nggak ada tanduknya ya, tapi gitu kebetulan mereka datang semua biar nyambut gua masuk 3 besar. Ternyata menjemput gua untuk pulang. Gitulah. Pas banget ya, pas banget datangnya. Nah, Pas banget. Berarti, setelah stand up itu berarti 2000 berapa tuh? 2014. 2014. Nah, Kak Ju mau nanya nih, Oke. berhubungan langsung dengan topik kita hari ini. Ya. Lu pertama kali kecipratan uang yang yang gede gitu. Itu dari awal karir atau mungkin pas udah terkenal atau gimana gitu? Soalnya kan stereotipe orang-orang, orang yang konten kreator sekarang kan, oh Terkenal masuk TV kaya. kaya. Gak ada Iya, sama bener. sekali begitu. Oke. Struggle Pak, gua Oke. merit juga di umur 23, terlalu muda. Pede aja gua baru keluar suci, kamu akan menikah sama saya. Akan kuhidupi kamu di Jakarta itu. Nikah, gak dapet apa-apa. Susah, struggle. Cinta kasih lah, ada cinta Iya, struggle sekali gua gitu dan emang step by step setiap tahunnya. Gua nggak pernah ada lonjakan yang tiba-tiba besar gitu. Makanya gua berkarir dulu di Lu YouTube. merasa lu kayak naiknya konstan gitu ya? Iya, satu Lu tangga, nggak satu pakai tangga. set gitu? Tidak pernah. Satu tangga dan butuh kesabaran emang. Banyak orang yang akhirnya gugur karena tidak sabar. Gue sabar dan untung support dari istri, sabar aja. Someday kamu dapat dengan semua kerja keras kamu. Dan itu gue rasakan gitu. 2015 gue coba bikin YouTube sama Tretan Muslim. Sebelum dia sama Coki bikin YouTube. Oh jauh, belum. Iya betul, mati penasaran namanya dulu. Jauh sebelum ada cuak gitu tuh. Belum ada. Sebelum dia cuak sama Coki, cuak sama gua dia. Gitu ya, pelan-pelan kita sampai ke luar negeri, tapi bayarannya sangat rendah sekali. Kemana? Ke Singapura kita waktu itu. Gue kira ke LA, sorry. Tidak. Ke New York mungkin samperin Panji mungkin. Jadi pelan-pelan, bayaran kecil dan Muslim juga ngejaga mental kita berdua. Dia bilang, bro famous itu nggak gampang. Iya. Dan apalagi dapetin duit. Jadi kita terkenal dulu aja, nanti duit akan ngikut kita. Gitu katanya. Dan itu terbukti. Sabaran dia. Itu Tretan Muslim di saat itu. Ya pelan-pelan lah, gue coba jatuh bangunnya ya nggak lama, kayaknya 2 tahun hilang. Habis itu dia sama Coki, gue bikin di kampung gue sendiri, bikin sketsa dan rame di kampung gue sendiri apa? Nah, Pacapari, lu tahu semua ya. Fans banget. Oke, lu sempat beli merchandise-nya nggak? Fans doang. Fans doang. Yang ini keluar. Fans doang, tapi nggak keluar dulu. Dari episode angkot, gokil. Nah itu, jadi gue bikin sketsa komedi di Padang untuk daerah itu dan cukup rame di situ dan akhirnya gue bisa menghasilkan juga walaupun nggak dari AdSense gitu ya. Modalnya 10 juta, AdSense-nya balik 6 juta. Kecil sekali, cuman gue mainkan dari merchandise sampai ada toko online dan offline-nya. Di situ gue hidup untuk makan juga. Dan lama-lama itu juga turun, gue coba lagi sampai nemu podcast. PWK ya? Ya, PWK awalnya. Ini sangat Jumat bersepeda kakak ya? Betul. Kerja keras. Iya. Tadi di ceritanya ada kerja keras, ada Sederhana. Mandiri dia coba Mandiri. terus. Dia Iya. mandiri. sederhana. Tanggung jawab ada nggak ya? Ada, sangat bertanggung jawab. Sama jujur? Tanggung jawab sama istri tadi setidaknya. Iya, tanggung jawab istri. Betul. Jujur ada mandiri, Ya. tanggung jawab. Berani. Berani. Coba toh Bang Amir tes kajo Bang Amir, tes. 9 nilai integritas. Apa 9 Jumat nilai bersepeda integritas? kakak. Udah nyampe berani kan? Udah nyampe berani. Apa lagi? Sepeda. Sederhana. Peduli. Disiplin. Adil. Kakak Dan kerja keras. Jadi udah tercermin di ceritanya Bang Amir ya. Di saat orang-orang mungkin suka sama dongeng, from zero to hero.
Karena orang-orang semua suka sama dongeng from zero to dari 0 sampai 100 dari hero dalam waktu pengennya dalam 2 tahun kaya. Betul. 3 tahun kaya. Dan orang semua mimpi jadi YouTuber kan. Ya. Dan is it available? Apa bisa orang gitu? Mungkin bisa kali ya dalam 2 tahun, tapi kita nggak tahu mentalnya gimana. Betul. Iya kan, tidak merasakan jatuh bangunnya, terus ya bisa aja dia tiba-tiba terkenal. Cuman ya menjaga mental, mulut, dan sebagainya itu susah Attitude. banget gitu. Attitude, itu bener kan? susah Iya, banget iya. gitu. Orang jago kayaknya banyak, orang asik kayaknya dikit deh. Tolong tulis semua. Orang jago itu banyak, orang asik itu dikit. Wow, that's a quote. Bener. Iya. Nah, lu pernah flexing nggak? Lu pernah merasa lu flexing nggak di IG atau di manapun gitu? Di Misalnya lu beli pesawat suatu hal mungkin, mahal di gitu. pesawat. Pisang gorengan mahal 400.000 mungkin pernah. Enggak. Gua nggak pernah naik bisnis ya, asal kalian tahu nggak pernah. oke. Karena kemahalan. Atau apa karena gua orang Padang? Bukan pelik aja, pintar dalam memilih duitnya kemana. Atau memang tiket ke Padang selalu mahal. Betul, tiket sangat mahal. mahal. 2 koma gitu. kalau Betul, ya gua dapat roti-roti kecil aja lah. Jangan gua. Ya kayaknya gimana ya bentuk flexing yang paling flexing apa? Pernah kayak itu berarti lu fleksibilitas lu itu doang kan? ya Lu flexing di gua situ. dari skill mungkin. Iya. Nah Gua aja nggak betul, bisa, break gua aja nggak dance, salto, main gitar, ya skill lah yang bisa gua Push up satu tangan. belum bisa. Gak ada. Gua sempet lihat. Gak ada, lu lihat siapa Shaolin itu kan? Ya, gak ada kayaknya ya. Gua selalu orang tua gua bilang jangan memamerkan nak, karena tidak setiap mata melihat itu baik gitu. Kalau dari pandangan nyokap gua, itu selalu coach lagi loh. Coach dua. tidak selalu mata melihat itu baik, karena dari ketakutan nyokap gua nanti duitmu dipinjam katanya. Orang Padang itu. Iya, gitu. Semua orang mendadak ngaku jadi saudara. Iya, gitu. Lupa kok sama aku. Begitu, jadi gua sih lebih flexing jujur ke skill mungkin ya gitu. Ya. Ya orang bisa apa, breakdance gue juga bisa gitu ya, palu gada aja lah. Tapi kalau harta, benda, kayaknya takut gue. Takut aja, takut ketagihan. Biasanya itu penyakit. Nah, Jadi penyakit. kalau komentar kalian berdua terhadap orang yang flexing itu gimana? Iya. Mau tahu aja, mau tahu dari general comment. Mungkin dari Bang Amir dulu. Orang yang flexing pasti butuh validasi. Iya. Langsung. Karena dia harus validasi. Itu langsung tulis. Orang flexing butuh validasi. Dia butuh pengakuan. Butuh pengakuan. Kalau dia nggak dapat pengakuan, mungkin dia merasa minder, rendah diri gitu kan. Akhirnya dia butuh afirmasi dari orang. Bisa aja lagi bahagia Bang Amir. Pertama kali naik private jet terus foto keluar kaca gitu kan. Kaju ngomongin siapa sih, tapi nggak paham. Ya orang-orang yang naik private jet. Oh, Banyak kan? Oh banyak, Ya kan banyak. banyak. Bahkan ada yang sudah ditangkap itu, ngaku punya private jet, padahal cuma jadi penumpang. Kan ada tuh. Tunggu ini berita Itu yang biasanya nyuruhnya pramugari tuh. Padahal cuma Mbak, jadi boleh penumpang. tolong foto. Tahu tahu itu. Seakan-akan private jet pribadi, padahal ya cuma numpang. Numpang foto jangan-jangan. Dan menurut Bapak itu bisa menjadi sebuah ketagihan nggak Pak? Iya. Itu bisa jadi ketagihan. Semakin banjir sama validasi, banjir sama pujian kan sangat membuai. Iya. Pujian sangat membuai. dia kejar lagi berarti. Dia cari flexing lagi, berikutnya, haus. flexing Pasti berikutnya dahaga, gitu ya. dahaga sama afirmasi. Ya, Dahaga sama validasi. Nah, Tapi sorry, di other side ya, bisa aja kayak ada orang baru beli rumah nih setelah 10 tahun kerja keras gitu kan. Saya mau tunjukin rumahku ke semua followersku gitu. Saya berhasil loh. Terus dia foto. Itu jatuhnya gimana tuh? Soalnya itu kan bisa bilang, wah lu flexing lu punya rumah gede, lu pamer gitu. Kayaknya ada dua itu ya. Kemungkinan ada dua itu guys. siap-siap untuk coach. Siap-siap. Enggak, bukan coach. Satu emang dia flexing, dua dia kerjasama sama kontraktor. Baca caption ya, baca caption di bawah. Mungkin barter. Benar. Mungkin barter gitu. Baca captionnya panjang tuh, add ini di bawah Iya, kan. add ini. Terima kasih kepada. Ada beberapa teman gue barter. Jadi ya dia nggak pernah flexing, tiba-tiba dia ngeliatin rumahnya, barter bro, gue harus bayar 500 juta kalau enggak. Ya udah mau gimana gitu. Jadi mereka bisa Kalau barter. kalian gimana?
Enggak, Di gua zaman-zaman Kok jadi host PWK dia nggak bisa? iya boleh enggak cara kita. ke bawah. Anda di rumah saya. Iya, kangen soalnya sama PWK. Ups. Emang ada apa nanti aja. Nah, sekarang Nabi mau ke Bang Amir sebentar. Karena Nabi yakin orang masih bingung apa hubungannya episode ini konten kreator godaan exposure sama apa hubungan kan korupsi kan ambil uang negara. Emang korupsi definisinya cuma ambil uang negara doang, Bang Amir? Apa definisi korupsi secara luas dan mungkin bisa diterapkan terhadap konten-konten kreator? Yang flexing ini. Iya. Korupsi punya dua definisi. Ya. Yang selama ini kita bahas pasti definisinya area hukum aja. Ya. Korupsi sebagai tindak pidana. Ya. Padahal ada korupsi lagi di sisi lain yang sebenarnya paling fundamental, korupsi sebagai perilaku. Itu yang dikenal sebagai koruptif. Koruptifnya, perilaku koruptifnya. Nggak berkaitan, bisa jadi nggak berkaitan sama uang negara, nggak selalu berkaitan sama pemerintah, birokrat, tapi perilaku koruptif itu bisa menggoda semua orang. Mulai mungkin dari anak-anak pelajar, siswa mahasiswa sampai masyarakat umum, pasti ada godaan untuk berlaku curang, itu perilaku koruptif. Godaan untuk serakah itu perilaku koruptif. Godaan untuk mengkhianati amanah, apapun amanah yang kita pegang. Waduh, amanah nih. Oke, ya. Begitu dapat amanah, mau level apapun amanah itu, kekuasaan pada level kecil sekalipun, kalau sudah berbuat curang itu perilaku koruptif. Bener, soalnya bener. Orang kan selalu mikir korupsi ada hubungan sama uang negara. Memang orang kalau orang ambil uang negara itu emang korupsi. Itu pasti. Tapi ya koruptif ada tadi sifat-sifat yang tidak jumat bersepeda kata. Nah, kenapa kita nanya soal kehidupan Pras? Karena kan untuk menunjukkan bahwa at first it takes time. It takes time untuk menjadi seorang Pras Teguh. Dan sekarang fenomenanya, apalagi tanpa gue ngomong kalian paham lah. Kejadian sekarang di negeri kita tercinta ini. Betul. Kalau ngomongin soal content creator / influencer, Tugasnya emang flexing. iya dan Kayak nggak ada hal lain yang dilakukan kan? betul, dan terutama sekarang Kak Jo, Apa? bisa jadi untuk diam itu juga sifat koruptif. Ketika ada ketidakadilan dan ketidakbenaran yang terjadi di negara ini, dan lu diam, apakah itu sikap-sikap yang koruptif, Bang Amir? Oh, gue tau Anvi mau belokin kemana nih. Tapi gue nggak diem ya. Bukan lu. Gue dari gue. Gue waktu dia ngomong, lama ngeliat ke gue dulu. Ini nyindir gue kali ya. Bener gak? Iya. Tapi itu kan memang kalau kita merunut sejarah lagi. Zaman dulu ketika kolonialisme, yang ditakuti kolonialisme itu adalah kekuatan kata-kata, the power of words. Bukan kekuatannya senjatanya kita. Soekarno diburu gara-gara tulisan dan orasinya. Muhammad Hatta diburu ditangkap gara-gara tulisannya. Tan Malaka gara-gara ucapannya. Sultan Syahrir ditangkap pindah sana pindah sini gara-gara ucapannya. Jadi the power of words itu benar-benar menakutkan bagi kekuasaan. Wow. Siapa yang sekarang punya the power of words? Sekarang kalian, konten kreator. Saya kira siapa tadi tuh? Iya. Makanya suara kalian, suara teman-teman, YouTuber, influencer, luar biasa. Tadi kita ngomong panas-panas, minuman kita belum. Ya minumannya, tadi katanya mau ngambil minum ya? Minum. Mafia, kita tenangin situasi dulu. Mafia. Mafia, terima kasih. Seru banget sih obrolannya, bahas aku ya. Ya bisa jadi tidak. Beneran ada air ya kan? Beneran. Soalnya. Alhamdulillah ada air putih. Mohon maaf tangannya terbatas, segini aja bisanya gitu. Boleh dibantu. Terima kasih Mafia. Terima kasih Mafia. Jangan lupa beli Insight Inspirasi Gaya Hidup. Nah, belum. Inspirasi Gaya Hidup Berintegritas. Kita jual mug ini kita belum jual. Oh, belum ada merchandise ini? Terima kasih Mafia. Iya, jadi sekarang gue mau tanya kepada Pras, lu pernah nggak ada job yang lu tidak jadi ambil karena berlawanan dengan apapun definisi integritas dan moral lu? Dan kalau iya ceritakan, nggak usah spill brandnya, kalau mau terserah. Ya. Karena mau di spill, boleh nggak cerita? Dan kalau mau, ya just tell us the story. Ada nggak? Beberapa kali sih, kali. Tapi kayaknya ini bukan brand, tapi orang gitu ya, personal.
Terus tiba-tiba datang ke kantor gua. Ya memperlihatkan gua kaya nih. Dan ini duit, tolong dong lu bikin sesuatu. Ini Deddy Corbuzier ya? Bukan? Bukan. Kan kaya, banyak duit. Deddy Bukan. Bukan. Kalau itu kan orang berkarya juga. Ya. Kalau ini orang gua nggak tahu. Kalau itu kan jelas dia botak dan badan besar. Gitu ya. Ini gua nggak kenal gitu. Kalau Deddy jelas gitu. Gua nggak tahu dia siapa, tapi dia memperkenalkan dia bekerja di salah satu instansi pemerintahan. Oh bukan. Ya. Investment firm. Ini Yes. Iya itu dia. Pasti investasi. Iya, Pasti berkedok investasi. Iya, investasi. Jadi dia menawarkan duit cukup banyak. Terus gua bingung karena dia tidak tahu arahnya. Gitu. Ini buat apa? Kita mau ngapain? Goalsnya apa? Terserah. Gua tutup mata. Nah panik gua. Buat apa bro? Tunggu dulu. Sampai saking nggak bisa masuk ke gua, dia coba ke adik gua. Oh wow. Dia coba ke adik gua melalui barang dulu. Hadiah. Gue suruh balikin. Gua takut ngambil itu. Itu dia, Pak. Ya, Nah, terus itu apa? Itu integritas banget sih. Nah, itu biasanya apa? Apakah orang ini suka mandi karena dia suka mencuci? Suka mencuci uang. Ya, itu dia. Lagi habis Kami bayar. nggak tahu. Kita kan nggak tahu. Kita nggak Dia tahu. yang betul. Kita nggak tahu ya. Ada apa? Ya, ada apa ini? Karena gua sudah ketakutan duluan, gua tolak dan gua suruh hapus nomornya, blok nomornya, tidak pernah ketemu lagi. Begitu. Oke. Intinya gue tidak tahu maksudnya dan tujuannya. Kita kan berkarya tahu ya, kita goals kita tuh apa gitu, kita pengen apa. Setuju. Dan dia tiba-tiba gue tutup mata, bebas. Kalau hanya investasi, oke lah. Tapi lu siapa? Itu dulu dong. Iya. Oke lah kita ngomong Om Deddy, kita tahu dia. Ya. Dan tujuannya berkarya. Ya. Iya kan? Investasi sih gitu. Tapi berkarya. Tapi ini sebelumnya Bapak siapa ya? Saya pebisnis dan kerja saya segini di ini, pendapatan saya segini. Kamu nggak usah ragu. Tenang, masalah duit ngomong aja. Nah, berarti ya maksudnya moralnya Pras tuh strong. Karena banyak banget orang bakal goyah loh. Oh banyak. Dengan tawaran, nih gue ada duit, lu maju wakil wali kota. Maksudnya lu Sabar. sabar abangku. Sabar abangku. Iya, Maksudnya begitu. orang pasti goyah dengan duit. Iya. Karena kan orang tuh bisa identifikasi. Ini ada orang sulit. Kebetulan orang sulit ini lagi populer. Ya. Pasti Banyak dia mau banget duit. begitu. Pasti dia mau duit gitu kan. Karena kan teman-teman kita banyak kejadian begitu. Setelah dikasih, dipanggil polisi. Iya kan? Nah itu yang gua takutkan gitu. Iya. Jadi ya intinya tadi dari cerita tadi, influencer tuh punya tanggung jawab ya. Iya betul. Punya tanggung jawab ya. Dan semakin tinggi semakin kencang anginnya. Oh iya. Betul. Iya. Benar. Betul. Godaan makin banyak, mulut harus dijaga. Ini nggak bisa sembarangan lagi. Dulu gua mungkin, wah ini orang lagi bermasalah, ikut nimbrung, bla 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 bla. Sekarang nggak bisa. Karena apapun gerak-gerik kita dicontoh sama orang jadinya. Setuju. Itu nggak bisa. Kayak Kaju, Kaju emang. ya kan? Selalu Dovi, dicontoh. Dulu yang ganteng-ganteng swag. Sekarang kan udah beda banget. Itu bener. Iya kan? Orang Nggak punya bisa proses lagi. dan progres kan. Nggak bisa lagi. Nggak bisa lagi. Nggak bisa lagi. Kecuali waktu kita upload video itu, kita tetap di jalur itu. Itu kan cuma sebuah fenomena ya dari jalur kita nih. Betul. Kita lagi berproses, tiba-tiba ada sesuatu nih. Terus kita kayak, oh lumayan laku nih, tapi kita nggak ngambil rute itu lagi. Kita tetap di jalur kita gitu. Betul. lanjut, gitu. Itu kan proses dan progres. Ya. Masih ingat gak model video klipnya siapa namanya? Iya tahu, itu booming di mana-mana tahu. Tapi itulah proses. Kayak sekarang gue kerja di narasi. Itu dia. Ada proses. Banyak hal yang harus kita rubah, iya. Itu Benar, proses. ada proses. Iya, betul. Benar. Sekarang mau tanya ke Bang Amir. Bang Amir, kan kita kan emang di dunia ini.
Bang Amir sebagai orang yang kita pasti dunia ini sih. Saya dunia konten kreator siapa ya? di dunia konten kreator. Ya. Kalau dari segi luar, yang dari Bang Amir melihat, apa sih yang membuat seorang konten kreator itu baik atau tidak? Ini aku nanya dari orang dan dari perspektif luar nih. Soalnya banyak yang bilang kalau followersnya gede berarti ini pasti orangnya baik dan bagus. Iya. Itu penting nggak sih ini views dan lain-lain? So gini, kita punya jawaban yang sangat-sangat bias karena kita di dunia ini, di dunia konten kreator. Betul. Dari pendapat Bang Amir itu gimana? Balik lagi, banyak orang punya kepentingan sama konten kreator kan. Ada yang memang minat tadi, ada yang jadi follower cuma bukan karena fans, sebagian follower cuma nunggu skandal dari orang yang dia follow gitu. Wow. Kan ada begitu. Ini menarik. Gue nggak pernah mikir ke arah sini. Iya. Karena emang nunggu skandal aja, gue follow aja. Tapi sebagian lagi pasti banyak orang yang memang dengan fenomena sekarang, bagaimana kekuatan pengaruh kalian, kekuatan the power of word-nya sekarang adalah kalian content creator, para influencer. Siapa yang butuhin? Banyak. Pasar, bisnis, kekuasaan, siapapun butuh suara kalian. Makanya banyak yang mendekat pada kalian. Tapi yang paling penting adalah apakah suara itu tentang value atau tidak. Ada value atau tidak dengan suara kalian gitu. Yang kita perlukan dan sebenarnya diperlukan oleh bangsa ini, apapun itu ya tentang value. Integrity selalu tentang value. Kalian punya proses, teman-teman itu tumbuh kembangnya, progress strugglingnya, pasti akan dapatin identity-nya tentang integrity, tentang value, karakter semuanya. Setuju. Ini ngomongin soal ini kan tadi kan kasih contoh. Saya Anu bisa Kaju juga kasih contoh ya. Ini contoh dari gua pernah, jadi ini bukti ada manajer gua di sini. Gua nggak mau sebut brandnya. Waktu itu satu brand yang nawarin gua, Andovi lu tinggal post dan story dan whatever. Tapi lu harus jelekin orang ini. Oh iya. Harus jelekin orang ini. Itu sering. Orang ini tuh personal. Yes. Kepentingannya apa? Duitnya gede nggak? Lumayan. Oh, pakai duit. Gua langsung nanya ke Leni, ini dari siapa? Kan gue nanya, duitnya berapa? Itu kan dia bohong nih. Nggak usah nanya, Lucu banget ya. Pertanyaan pertama mesti, duitnya berapa? Itu punya 1B. Nggak cukup untuk gua ngatain orang kalau duitnya segitu. Tambahin. Tapi relatively dari semua job yang pernah gue ditawarin, ini lumayan relatively mudah, as in tinggal post story, tinggal insta post, udah ada briefnya, tinggal post, tapi harus negatifin orang ini. Gue langsung jawab, gue hati-hati ngomongnya, sekali gue ngomong diksi tertentu, kalian langsung tahu gue ngomongin tentang siapa. Tapi waktu itu gue langsung ngomong sama Len, jauh lebih make sense kalau gue dibayar untuk bagusin orang, untuk lu keren bro, daripada gue dibayar untuk jelekin orang. Itu menurut gue tuh agak what gitu. Itu melawan moral Andovi ya? Bukan berarti gue pernah, sampai sekarang pun gue nggak dibayar untuk bagusin orang. Untuk beda ya, kalau bagusin barang dan brand dan ini produk ini oke, ya pasti ya jelas, itu. Jelas. Mana brand begitu. Ya beli ini. Iya. Gue nggak pernah gituin orang, tapi ini specifically ngomong jelekin orang ini. Karena if you do, it creates a conversation. Dan mereka mau the conversation. Gue tolak. Ini bukan masalah angka bro, tapi rasa. Jujur. Quote lagi, quote 3. It just feels wrong. It just feels wrong gue dapet duit dari kesedihan atau keturunan, bukan keturunan, bahasa Indonesia dulu. Dari Bahasa Inggris, Kaju cuma terjemahin. the downfall of another person. Susah, oke lanjut. Gitu. Itu contohnya kata-kata yang gampang lah. Semoga dari diksi Andovi nggak ketahuan nanti di ngomongin siapa yang ngasih dah. Kalau Kaju ada contoh nggak? Kaju ada contoh? Ada yang Andovi ngomong mirip, cuma ini kayak Jangan-jangan orang Ini ada kakak ya? jangan-jangan gue disuruh jatuhin dia. habis gue nolak, udah ke Kaju aja deh. Iya mirip-mirip, tapi Ada negonya. enggak kalau WhatsApp-nya udah bolak-balik nih. Nggak nemu angkanya nih. Enggak, kalau Kaju mungkin lebih frontal aja ya. Ada kebijakan pemerintah yang Kaju nggak setuju. Tapi mereka butuh validasi dari suara gua di situ gitu. Ya. Oke. Gue pernah gitu dan gue tolak langsung. Undang-undang. Ya, bener. Undang-undang yang itu. Ya, Nah, gitu. dan kita tolak. Gue juga ditawarin, gue tolak. Tapi gue udah bilang,
wah kayaknya kali ini kita jangan kerja sama dulu. Karena hei! Aduh, nyapuinnya di mana tuh ya? Selamatin dong, selamatin. Gimana? Kemana-mana. Kemana-mana ini nggak nemu solusinya. Ya. Benar. Ini gue nggak suka nih gini suka bocor nih kadang-kadang. Iya tapi karena kadang-kadang ada hal yang Kak Jo suka, tapi kali ini emang lagi nggak align gitu. Jadi kayaknya gue nggak bisa ambil nih gitu. Jujur the best job is when apapun itu align sama moral kita. Iya, harus. Benar. Makanya ini kayak insight, integritas, let's go. Iya. Gitu, tepuk tangan dulu dong. Jujur, iya. Ini sangat align dengan apa yang gue sama Kak Jo percaya. Jadi itu Andovi aja sampai demonya Andovi kurangin waktunya untuk kesini kan? betul. Dan karena juga ada ancaman. Halo Peter. Lagi demo deg-degan. Hah? Gimana nih? Iya, tapi menarik ya, yang tadi yang gue ngomong soal orang itu, ketika gue tolak, gue tahu orang lain langsung 2 hari kemudian post dengan brief yang sama. Berarti ada orang lain yang nge-post. orang lain Akhirnya deal di orang lain. di orang lain. Nah, gue mau nanya sama Bang Amir. Ini pertanyaan actually a bit serious. Dari tadi juga udah serius. Oh iya benar juga. Dari tadi udah serius. Misalkan kita berasumsi gue punya privilege untuk nolak karena financially gue oke. Misalkan ya, gue punya privilege untuk nolak karena financially gue oke. Bisa jadi orang yang lain ini yang terima Karena lagi butuh. Gue nggak tahu dia butuh atau nggak. I cannot say. Let's just assume dia lagi butuh. Apakah perbuatan itu tetap koruptif dan dimaafkan dan diokekan? Ya. Kalau orang ini lagi butuh, dapat job untuk jelekin orang, yaudah gue terima duitnya. Gimana menurut Bang Amir? So gue mau nambah sedikit. Oke. So pasti banyak orang bilang, Bang itu rezeki dia Bang. Ya, banyak orang selalu ngomong gitu. Itu kan orang selalu berlindung di balik itu. Itu rezeki gue. Ini rezeki dia. Iya. Jangan ambil rezeki orang. Tamengnya jadinya itu. Iya. Gimana menurut Bang Amir? Berat ya? Kamera zoom in. Ya. Itu pilihan dia. Dan pilihan dia pasti disertai sama rasionalisasi kan, pembenaran. Saya melakukan ini dengan alasan ini. Saya lakukan ini karena buat saya itu saya nggak maksud negatif. Ini adalah bisnis saya, usaha saya menghasilkan uang dengan cara ini gitu. Ya mungkin value-nya dia begitu. Pasti apapun perbuatan dan pilihan, bahkan untuk berlaku curang sekalipun pasti ada rasionalisasi. Iya, berlaku curang. Berlaku curang aja pasti ada rasionalisasi. Saya melakukan ini karena kondisi, terpaksa keadaan, ditekan. Harus mengakomodir ini, mengakomodir sana. Iya, karena banyak koruptor di level pemerintah juga ngomong kayak gini. Iya. Ya biaya hidup gua, biaya istri, anak, keluarga. Iya. Tapi lu gitu sambil lu nggak merampas duit rakyat, itu salah gitu. Iya. Ada banyak, menurut lebih banyak cara. At the end of the day, walaupun Andovi nolak job itu, walaupun gua tetap dapat rezeki dari job lain yang setuju dengan arah moral kompas gua kok. Iya. Tapi gue tahu banyak influencer/content creator sekarang enggak kayak gitu. Percaya sama, lu tahu lah Pras. Gue nggak sebut nama, lu paham. Pasti banyak orang yang seperti itu. Gua bukannya merendahkan konten kreator atau apa ya. Iya, Banyak iya. banget sekarang yang beratasnamakan seleb. Entah seleb apa. Selebgram. Selebgram. Iya, gua nggak tahu itu berangkat dari mana, skillnya apa. Paham, keresahan gue udah lama Ya, sih, ini tapi keresahan kita udah itu. lama. Skillnya apa? Iya. Tiba-tiba terkenal dengan kata-kata motivasi. Itu kan banyak di Google sebenarnya. Iya, tinggal di Google. Iya. Tinggal di Google ya. Sekarang juga di CapCut ada prompter kan. Gua copy paste itu, teman-teman kalian harus gini, harus gini. Semangat gitu. Iya, Bisa begitu kan? Itu yang dibutuhkan sebenarnya adalah buat apa ya, memotivasi teman-teman adalah lu harus punya pegangan dulu. Lu punya skill apa, kemampuan lu apa, nggak hanya dari jebret-jebret ngomong, semua manusia bisa ngomong, semua manusia punya mulut. Iya kan? Setuju. Nah, gue berpegang teguh sama skill dulu. Iya, Karena gue lahir dari skill, mati-matian sampai sekolah gue aja hancur demi sebuah skill itu. Nah itu, nggak sembarangan untuk bisa jadi seseorang yang dilihat gitu. Karena everybody wants to be seen, semua orang pengen dilihat. Bener kan, semua orang tuh pengen dilihat. Iya, semua pengen, ya. Nah, tapi caranya dan outputnya apa gitu. Iya. Dan ini jadi pertanyaan, ini jadi pertanyaan buat kita semua nih. Iya.
sekarang ini kita menghargai skill atau tidak. Itu yang namanya meritokrasi. Keberhasilan orang, jenjang orang, karirnya orang. Setuju, juga setuju. Menghargai skill atau tidak? Ya, kayak kemarin tuh saat penerimaan siswa baru anak SMP masuk SMA gitu. Iya. Sekolah ataupun kampus itu menghargai anak diterima pada sekolah-sekolah tertentu berdasarkan kemampuan dan skillnya, atau menghalalkan segala cara bikin prestasi abal-abal atau the power of orang dalam. Ini penting ya, ini kata-kata ini. Padahal sebenarnya anaknya nggak mampu. Anaknya nggak mampu. Iya kan. Tuh, ini kita lagi ngomongin anak atau anak SMA atau anak SMP atau? Ya ini anak Kita bicara, makanya bicara tentang anak. Ini bridging yang sangat bagus sekali dan halus sekali loh guys. Iya, itu dia gitu. Padahal anaknya sebenarnya tidak mampu, tapi bapaknya nggak mau ngomong cukup gitu. Oh iya. Anak SMA ini ya, yang anak SMA tadi. Anak SMA, kita bicara PPDB. Bel, kenapa bunyi? Ini bener loh. Iya. Kita bicara penerimaan peserta didik baru, PPDB. Iya. Itu. Penerimaan peserta didik baru. Bener. Nah, tadi tuh poin bagus banget loh. Apakah kita menghargai skill sekarang? Iya. Itu pertanyaan yang sangat penting ya. Karena entah kenapa makin kesini tuh Makin ke sono. nah, diselamatin gua, diselamatin. Main ke sini, main ke sono. Iya tapi bener, maksudnya makin kesini tuh emang tadi sesuai omongan kalian kayak sebenarnya keahlian lu apa sih? Tapi kenapa lu bisa ada di sini? Iya. Dan kenapa ini bukan cuma tiba-tiba konten kreator ya, ini banyak posisi lain ya, bukan cuma konten kreator ya. Apakah karena aku ganteng gitu? Apakah karena aku cantik? Apakah karena aku Tapi gini. apa? Ini dalam banget nih pemikirannya. Gua mau kasih analogi yang mungkin agak jauh tapi dekat. Wah, analogi nih. Yuk. Andovi itu kayak presiden kita suka ngomong gitu loh. Kalau begini, enggak. Ini presiden suka ngomong kayak gitu yang apa tuh opposite. Yeah. Sudah tapi belum. Kaju kenapa aksennya kayak gitu? Kan presiden ngikutin presiden. Ada Fitri bilang jauh tapi dekat. Kaju jadi inget sudah tapi belum. Yeah. Oh. Tambah dong. Tambah sama. Bener ada ketawanya. Ada ketawanya. Tuh, sebelum cerita Novi kita main this or that dulu. Takutnya kelamaan cerita gua. Oh, oke. Cerita aja dulu. Cerita aja enggak apa. Lupakan disorder. Cerita dulu. Kasihan tim kreatif. Tim kreatif kayak Lupakan. Gua capek-capek. Kalau udah buat 3 hari. Kreatif bilang apa tadi? Main this or that. Nanti dulu aja. Jadi gini. 3 tahun yang lalu, gua main one-on-one basket versus Denny Sumargo di channel Oke, iya. Gue dibantai, Denny Sumargo jago banget. Jago banget lah. Orang dia atlet. MVP dulu. Iya. Terus ada satu waktu gue lumayan panas, basket gue lumayan panas, gue masukin, you were there. Iya. 3 poin berturut-turut. Oke. Lagi panas, tapi skor akhirnya gue masih inget jauh banget. 2-1-6 atau 2-1-7, pokoknya skor akhirnya jauh. Iya. Terus Denny Sumargo nanya ke gue langsung, Dov, mau dibikin nggak lu masukin poin? Biar skor lu tetap kalah. Iya. Biar karena mungkin dia masa nggak enak sama gue. Karena terlalu jauh. Karena terlalu jauh. Iya. Terus gue bilang, I rather kalah kayak gini daripada gue kalah 21-12, 21-13, 21-14. Tapi Karena gue nggak seneng. Pas videonya keluar gue dikata-katain, cupu banget lu udah main basket. Iya. Cup, ya emang, ya lawannya Denny Sumargo. Emang aslinya gitu. Dia tuh jago banget. Emang aslinya gitu. Iya, emang aslinya gitu, emang sejago itu dia. Nah, gue disuruh kalah lebih kecil aja gue nggak seneng, apalagi kalau gue disuruh menang palsu. Gue nggak akan seneng loh. Gue nggak akan seneng loh, jujur. Dan Denny Sumargo ngomong ke gue, Dov, nggak ada yang bakal tahu kok kalau skor lu aslinya 21-6, whatever. Gue lupa skor persisnya. Gue juga ada cerita. Kasihan disorder. Ya bentar. Gak apa-apa. Kayaknya disorder. Bosnya. Tensinya lagi panas. Gue juga ada cerita. Iya. Jadi gue di narasi bikin game show tentang Indonesia. Ya, namanya TWK kebetulan ya. Kebetulan. Oh nanti iya, TWK ya. iya. Tes wawasan kebangsaan. Tapi Iya. ini TWK yang benar ya. Ya. Ya lanjut. Lebih sensitif kalau bahas di KPK. Jangan kita. Oh jangan. Tapi Lanjut. intinya, jadi
pertanyaannya tuh tentang Indonesia. Kalau sekarang yang lagi rame kan Clash of Champions, matematika Yes, kan? ya, matematika. Kalau ini tentang budaya Indonesia. Kayak contoh. Tahu nggak siapa yang menang Premier League tahun lalu? Tahu? Siapa? Man City. Oke. Ya. BRI Liga 1 siapa yang menang? Persija. itu dia. Persib. Ya, dia tahu. Iya, Tapi tahu. gini, tapi di show itu banyak yang nggak tahu. Jadi kalau budaya luar pada hafal, budaya dalam negeri pada lupa, gitu kan. Iya. Nah, salah satu episode, gue kayak, ini kan biasanya kita mahasiswa lawan mahasiswa. Gue kayak, biar bikin seru, kita undang konten kreator yuk. Yang terkenal pinter juga sebenarnya, yang terkenal pintar. Ya udah, tolong main dong, ikut gitu. Nah, dia minta, tolong dong soalnya apa, kasih tahu. Terus gue bilang kan, mahasiswa aja nggak pada tahu soalnya apa. Oh nggak kasih tahu aja gitu, kasih tahu. Lah, Nge-cheat dong. kan, nah itu. Padahal image lu diumumkan, Anda pandai. Ya seharusnya lu berani dong ikut gini-ginian gitu. Nah ujung-ujungnya nggak jadi. Lu nggak? Sumpah ini. Tapi tahu cerita ini nggak? Oke, iya. Berarti itu kehidupannya biasa disetting. Tuh. Iya dong. Iya, biasa disetting jadinya kebiasaan begitu. Banyak masyarakat tuh suka ketipu yang settingan-settingan gini. Suka banget sih. Itu dia. Kontennya dia setting, masyarakat kira, oh ini orang bener-bener kaya, Iya, ini iya. orang bener-bener pinter, bener-bener Iya. ini. Itu semua settingan. Ketipu settingan semuanya gitu. Padahal dikejar debt collector. Iya sih, jadi itu sih. Basically my point is kayak gua susah loh, lu senang mendapatkan sesuatu dan sesuatu itu you don't deserve to have it. Gimana lu bisa bahagia? Itu. Jadi kita benar-benar dapat hal ini karena kemampuan kita. Iya itu. Betul, gue percaya itu. Bukan Itu. karena faktor-faktor Gua percaya itu. eksternal yang kebetulan membantu kita kan. Iya betul. Iya. Jadi emang skill kita Iya. internal gitu. Ya. Ada cerita lagi nggak nih? Ada cerita Sebelum lagi kita nggak? disorder. Sebelum kita disorder. Tetap baliknya ke Jumat bersepeda kakak tadi saja yang penting. Oke. Kerja keras. Kerja keras. Benar. Dan mestinya seluruh masyarakat kita menghargai kerja keras tadi. Menghargai sama skill, bukan menghargai jalan yang instan. Tuh. Dan ini waktunya disorder. Oke. Iya, tim kreatif kita hargain tim kreatif Kak Jo. Oke. Jawab cepat, langsung. Ya. Langsung, ini Bang Amir sama Pras. Kita juga jawab nggak? Ini siapa yang nanya, atau siapa yang jawab? atau tamu doang? Gue bingung, siapa yang nanya, siapa yang jawab? Harus Mbak Mia nanya, harus kita yang jawab. Oh. Oke. Oke, jangan Tapi lihat. nggak apa, lempar juga nggak apa-apa. Oke, coba ya. Oke. Instagram atau YouTube? 3, 2, 1. YouTube. Lebih dari TV. Yo. Kan yang ngomong dia. Ganteng-ganteng. Oke, morning person atau night person? Morning. Morning person. Anda biar ada 3, 2, 1-nya, biar bareng. Oke, Biar bareng. oke. Film atau buku? 3, 2, 1. Film. Lu tunggu satu. Tunggu Pras. satu. Oke. 3, 2, 1. Oke. Komedi atau musik? 3, 2, 1. Musik. Komedi. Katanya cinta pertamanya musik awalnya. Tapi komedi yang menghidupi gua. Meninggalkan atau ditinggalkan? 3. Meninggalkan. Dia Udah tuh lah. nggak bisa, dia tuh Udah lah, paham konsep itu nggak sih? Nggak perlu mikir itu mah. Ya wis. Meninggalkan atau ditinggalkan? Meninggalkan. Ditinggalkan. Ya kenapa? Nah, Oke, kenapa? ini kenapa? Ini kenapa? Gua. Iya, kenapa? Karena gua sudah ditinggalkan orang tua dan begitu sakit rasanya. Oh, wah ini deep nih, ini susah cari bercandaan di sini. Candaan aja nggak apa-apa. Oh, jadi lu lebih ingin untuk meninggalkan. Yes, meninggalkan. Kalau Bang Amir kenapa maunya ditinggalkan? Kalau meninggalkan kan pilihan. Kalau ditinggalkan lu di luar pilihan kita. Jadi udah di luar kuasa kita. Yeah. Nggak bisa kita kendalikan. Oke. Ini dua filosofi yang menarik. Oke. Sekarang ini ada pertanyaan lagi dari tim kreatif. Ini jawab cepat katanya. Ini jawab cepat. Kalau dapat 271 triliun mau ngapain? Kalau mau dapat 200. Ada tulisannya nggak itu? Oh, tulisannya Tulisannya 1 M ya. Oh, sorry. Tulisannya beda. Tulisannya Kalau beda. mau dapat bukan 201 triliun. Sorry.
1M ya? 1M, mau pakai apa? Mau dipakai untuk apa? Bikin yayasan bisa nggak sih? 1M? Cuman pencitraan gini gue kesel nih. Ini apaan sih? Ini lu bener nggak? Sumpah gue pengen bikin yayasan. Sekalian pencitraan dikit ya. Enggak, gue pengen bikin yayasan sama bokap gue. Oke. Isi yayasannya untuk anak-anak apa? Buat anak-anak soal pendidikan, karena bokap dosen dan juga rektor di salah satu... Unan? Bukan di Unan, di Institut Teknologi Padang namanya. Oh. Gitu. Di Kota Padang teknik. itu? Di Kota Padang. Oke. Gitu. Jadi gue pengen bikin yayasan untuk pendidikan lah, terutama anak-anak yang kehilangan orang tua atau apa gitu. Wow, keren. Wow. Oke, ini ada satu. Mas Ami. Oh, Mas Amir. Ya, 1M mau dipakai untuk apa? ya ngelunasin KPR saya. Sederhana sekali sih, Pak. Sederhana. Jujur. Wow, ini gue suka banget. Ini Jumat bersepeda kakak dia ngambil Ju-nya. dia jujur langsung. Langsung Ju. Oke. KPK, wah ini korban nih. KPK dalam 3 kata. Oke. Wow. KPK dalam 3, wah susah. Ini beban nih. Ada direktur Soskam KPK di sebelahnya nih. KPK dalam 3 kata. Nggak boleh jawab Komisi Pemberantasan Korupsi ya. Itu singkatan. 3 kata. KPK Dalam 3 kata. menurut gua Ya. apa Pak? Itu bukan kepanjangan. Bukan kepanjangan. Kalau kepanjangan gua tahu. Kalau kepanjangan gua tahu. Dalam maksud Kenapa? dari mata gua ya. Jujur, ingat. Nah, Iya. kenapa? Jujur. Ya. Tangkap. Oke. Tangkap. Oke. Tangkap. Benamkan. Woi. Benamkan. Benamkan biar tidak muncul lagi. Iya. Kalau Mas Amir, KPK dalam 3 Wah, kata. tempat kerja sendiri loh. Ini Emang ini tempat- pertanyaan untuk Mas Amir atau buat Pras doang? Ini dua-duanya. Dua-duanya. Kalau KPK. Buat saya juga itu. Iya. Iya, kan Untuk 3 kata. Untuk 3 tempat kerja kata. sendiri. Jaga harapan rakyat. ya, harusnya demikian. Oke, nah ini pertanyaan Anovi, terakhir. 3 kata untuk KPU. Coba. KPU. Ada jaga putusan MK. Itu Oh, kita kembali ke apa tuh? Layar. layar. Oke. Hilang pertanyaannya. Oh, itu dia. Oke, Oh. ini pertanyaan bagus. Ini tim kreatif itu pertanyaan Filosofis nih, filosofis. Oke, buat Pras. Siapa Pras Teguh dalam 5 tahun ke depan? Di tahun 2029. Di mana banyak orang udah cukup umur untuk mencalonkan diri kok. Tapi nggak sabar, tapi sekarang oke. Oke, 5 tahun ke depan. Masih jadi seniman. Itu aja. Yang merupakan buzzer seorang capres. Enggak. Tergantung siapa capresnya. Jadi tetap seorang seniman ya? Tetap jadi seorang seniman. Oke. Keren. Iya. Masih ada pertanyaan lain? Gua nggak nggak mau. Takutnya gua berbicara apa, gua pengen jadi ini. Takutnya berubah kan Takutnya hidup berubah berubah. gitu kan. Ya. Ya Nah, gitu. takutnya calonnya bagus banget kan. Terus lu kayak, gue mau bela dia kan. Makanya, Iya. gua nggak mau bilang karena bapak gua seorang rektor, gua minta kerjaan dengan bapak gua gitu. Menjadi asisten rektor. Bisa menjadi asisten rektor atau wakil rektor atau jadi dekan, bisa jadi kan. Tapi bokap gua sudah pasti bilang jangan. Ya pasti bokap gua ngomong gitu karena bukan kompetensi gua untuk di situ gitu. Oke. Gitu. Jangan was-was. Oke, ini kita kembali ke pertanyaan nih. Tadi kan Iya. disordet tuh selipan di tengah ya. gitu ya. Iya. Bagaimana Kak Jo? Nggak, dari awal podcast ini, gue bisa ngerasain value lu tuh strong. Lu udah strong value. Menurut lu tuh dari mana? That's a great question. Menurut gua dari apa yang gua suka dulu. Gitu. Gua nggak bisa dipaksa untuk bekerja dengan hal yang tidak gua suka. Gua bisa meninggalkan sesuatu yang sudah gua bangun
tapi gue sudah tidak nyaman lagi, gue tinggalkan. Jadi gue harus nyaman dulu. Karena gue tipikal support system. Banyak teman-teman gue di belakang yang bantu gue, tapi jika seandainya ini sudah mulai hilang, gue tinggalkan. Jadi gue harus ada kenyamanan lebih gitu. Kalau sudah tidak ada kenyamanan itu, mau sebanyak apapun mungkin penontonnya atau uangnya, gue berani untuk tinggalkan itu. Dan sudah berkali-kali terjadi seperti itu. Gitu. Berarti kalau dari Jumat bersepeda kakak tuh yang mana Novi ya? Kalau jujur mandiri, tanggung jawab, berani. Berani dan jujur sama diri sendiri. Iya, betul. Berani dan jujur sama diri sendiri. Berani jujur ya. Ini gue bukain di sini ya, cuma di sini. Ini gue bukain di sini. Wah, oke, siap-siap penonton. Kau Maksi siap-siap. Apa ini? Siap-siap. Tim gue sambil lihat-lihatan. Tim gue sambil lihat-lihatan. Apa ini? Ini yang dijaga-jaga banget. Apa ini? Gue nggak nyebut namanya. Gue sampai meninggalkan salah satu podcast terbaik gue. Gitu. Karena gue tidak nyaman. Itu aja. Yang sekarang? Tadi mau kita abu-abu gitu ya. Terus diterangin. Iya, yang sekarang otomatis. Sekarang kan podcast saya ada 7 ya. Ada 7 ya. Banyak banget ya. Podcast lu banyak banget ya. Banyak Pak. Capek juga ngobrol sambil ngelucu lagi. Iya. Itu dia. Gue tinggalkan karena tidak nyaman gitu. Penontonnya begitu banyak gitu. Iya, ya? Fansnya begitu banyak. Gue tinggalkan karena tidak nyaman dan orang-orang belakangnya sudah hilang. Mau diganti seperti apapun, no. Gue tidak mau. Karena sentuhannya itu dari orang pertama menurut gue. Wow. Sip, ini tayang YouTube kan? Ya. Silakan potong TikTok. Aduh. Itu pasti bakal nanya siapa bang yang gak nyaman gitu kan. Bakal nanya-nanya di TikTok. Apa ya? Begitulah. Ya Nggak biar, tahu, biar mereka lah. Mereka aja yang berteori Andovi. Oke. Nah itu ada integrity tuh Andovi. Itu ada integrity. Saya banyak orang misalnya, oke tadi udah gak nyaman dengan situasi. Iya. Tapi uangnya masih mantep. Iya. Dia bakal lebih milih uangnya lah. Iya kan? Iya, Gua iya. gak nyaman tapi Kebanyakan dapet orang duit. begitu. Iya, kebanyakan orang begitu. Iya kan kebanyakan orang gitu. Iya. Nah, gimana ya supaya bisa ketanam nih gitu integritas di kreator-kreator di Indonesia nih. Ini rempong ya. Gue coba ke Iya, ya. Ke Bang Amir ya. ya ke Bang Amir dulu nih. Ini Gimana yang sih kita dewasa menanamkan lah. integritas gitu ke kreator? Susah. Pilihannya ya, mau jadi mengedepankan karakter apa pragmatisme kan? Iya. Gue suka nih. Tapi kebanyakan orang pragmatis. Betul, Iya. kebanyakan orang Pragmatis, ya. Itu pilihan lagi, balik lagi. Dan banyak influencer besar yang mendorong kayak sebaiknya kalian pragmatis dalam hidup ini gitu. Banyak loh. Iya banyak. Iya. Banyak. Yang terkenal kritis juga malah. Mereka ngomongnya kayak gitu. Saya pragmatis gitu. Saya pragmatis. Tujuannya pasti tadi ya, balik lagi ke pilihan ya. Tujuannya apa? Uang, piti. Piti kah? Ya karena menurut gua ya banyak uang tuh good ya menurut gua ya, bagus gitu ya. Tapi Ya, emang butuh juga. Uang Iya. tuh butuh loh gitu, jangan bohong gitu. kan. Iya, makanya gua juga butuh. Iya. Tapi ternyata ketika uang kita kedepankan bukan kenyamanan, pasti bukan energi terbaik lo yang akan keluar. Iya. Menurut gua gitu. Ya. Itu quote keempat. Itu quote keempat. Itu. Guys, sekarang kita akan masuk. Tidak seperti negara ini kita mendengarkan pertanyaan dari rakyat Ya. dan kawan aksi. Oke. Karena kawan aksi nih, penontonnya Siap, kawan siap, aksi. Jadi siap. kita nggak mau nanya, kita mau menjawab tapi pertanyaan ditanyakan oleh Mafia. Mafia, jangan kembali lagi Mafia. Oke. Oh, orang jago banyak, orang asik dikit. Iya. Mafia udah bawa pertanyaan Andovin. Oh, udah. Udah, Oke, udah coba. bawa. Dari tetangga. Enggak sih, Dari siapa? dari orang-orang aja. Oh, banyak ya. Iya banyak yang nanya. Kan hari ini ceritanya kita lagi festival nih, masih Agustusan. Oh, masih Ya. Agustusan, ya. Lagi masih keliling kampung. Oh, kejauhan ya waktu. Pantesan tadi airnya lama nih kan. Jauh makanya. Kampung dulu. Bentar rapiin katanya harus lurus. Emang boleh kita- miring. Emang kebanyakan orang selalu tegak lurus bersama ini simetri bersama simetri kamera. Tegak lurus bersama Iya. simetri kamera. Gitu. Mulyadi. Lanjut. Lu yang ngomong bukan gua. Gua bilangnya Mulyadi. Ya, oke lanjut. Oke lanjut. Ada pertanyaan, ada 5.
Oh, Sama seperti Pancasila. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti yang satu harus tentang Tuhan. Coba mana nih? Enggak sih. Dicari. Mana yang tentang Tuhan? Iya apa? Nanyanya gini. Ya. Ntar coba tanya sama Mas Dimas ya, yang nanya Mas Dimas. Oh, Mas Dimas. Halo, Mas Dimas. Halo, yang Mas nanya Dimas. Mas Dimas. Jadi Mas Dimas mau nanya nih, katanya tadi kan Bang Pras bilang kalau konten kreator itu salah satunya adalah the power untuk bersuara. Perasaan tadi yang ngomong Bang Amir dah. Iya kayaknya. Berdua. berdua Oke. berarti. Nah, tapi kan kebanyakan konten kreator itu dibungkam suaranya. Oh. Gimana tuh? Siapa tuh yang dibungkam Siapa suaranya? yang dibungkam suaranya? Oke, ya silakan. Sebenarnya ini gue pengen jawab, tapi kalian berdua jawab dulu. Tapi Alfi mau jawab mungkin boleh. Iya, Kita mau jawab. Tapi itu kan Dimas menanyakan itu. Guys, ingat, kita harus menghormati kewenangan pertanyaan yang dijawab oleh lembaga-lembaga tertentu, Kak Jo. Kan ditanyanya ke mereka, kok jadi Andovi yang jawab? Iya, betul. Ikuti protokol dan prosedural dan segala. Tanyanya ke mereka. Kita nggak boleh jawab. Jadi tadi apa? Apa tuh Singkatnya tadi? apa? Singkatnya? Singkatnya adalah kan kebanyakan konten kreator itu dibungkam suaranya. Dibungkam. Gimana menurut Cara membungkam Bang mereka? Pras? Iya, cara Telepon membungkamnya. kementerian sus. Ya. Gimana cara membungkam? Cara bungkam. Bukan. Cara melawan. Menurut Bang Pras dan juga Bang Amir bagaimana? Kalau gue pribadi dulu ya, gue nggak tahu konten kreator lain. Ya. Ya. Gue tidak pernah ada tekanan harus tidak boleh ngomong ini, tidak ada boleh ngomong ini, enggak. Ya selagi masih gue rasanya benar, gue harus ngomongin. Itu dia. Dan termasuk dengan masalah yang terjadi, ya gue suarakan. Tidak ada yang menekan, tidak ada yang melarang. Selagi itu menurut lu benar, sikat bro. Itu dia. Ya siapa tahu juga. Betul. Ya siapa tahu dari mereka sudah ada kerjasama bla 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 bla. Kamu diam ya. Ini. Boleh lah. Saya tidak tahu. Tapi kalau menurut gua, kalau menurut lu itu salah, ya bilang salah. Kalau benar, bilang benar. Gitu. Jangan mau dibeli bro, mulut lu bro. Quote kelima. Jangan mau dibeli bro, mulutmu bro. Itu quote persisnya. Bentar lagi, jangan mau dibeli Bro, jangan mau dibeli bro, mulutmu bro. Bronya ada dua, maju. Jangan mau di mulut lu, jangan dibeli bro. Bukan, jangan mau dibeli bro, mulut lu bro. Jangan mau dibeli bro. Bro, mulut lu bro. Udah. Benar. Oke. Harus sesuai kan? dari Bang Hukum itu harus sesuai. Sesuai. Iya. Duh. Lanjut. Itu berarti masyarakat memang berharap banyak sama itu bersama influencer kan untuk bersuara. Dan kalau begitu influencernya tadi diam, masyarakat merasa jangan-jangan ini dibungkam. Apakah benar dibungkam atau tidak? Yang nggak bersuara mungkin saja sungkan, segan, atau punya interest lain, kepentingan lain, ada kepentingan yang lain di belakang itu nggak tahu juga kita. Tapi yang pasti tadi masyarakat berharap banyak para influencer ini menyuarakan keresahan masyarakat, Betul. keresahan rakyat. Itu yang diharapkan sih. Ya. Ya. Udah. Satu itu dong. Iya, enggak. Kita satu doang. Oh, ada Apa lagi. gitu? Ada dong. Masih ada. Apa? Lanjut. Dari Bali. Oh dari Bali. Namanya Jauh. siapa? Namanya Putu Arya Damananda. Putu Arya Damananda. Orang Bali. Orang Bali. Ada Gitu. putunya. Jadi dia jauh. Dari Bali ke sini dulu dia. Gitu. Seorang influencer punya rasa takut sendiri nggak sih kalau semisalnya nih sengaja atau tidak sengaja mengajarkan hal-hal yang tidak baik kepada penontonnya. Terus gimana caranya untuk memastikan itu sebenarnya tidak akan terjadi lagi atau tidak akan pernah terjadi? Gitu. Ini pertanyaan ke siapa? Ke ini sih, ke pers Buat itu Bang Pak. Pras. Iya. Nanti Tapi kok mungkin Bang Amir nanti bisa menambahkan. Ya. Kalau nggak ada yang ngomong, oke. Kayaknya semua influencer itu pasti pernah bikin salah. Iya, Gitu. pasti. Setiap dia bertumbuh tuh pasti ada kesalahannya. Mungkin gue nonton konten gue yang dulu, apaan sih nih gue? Iya kan, kenapa gue ngomong ini sih? Gitu. Ya berarti kan dari jam terbang dan pengalamannya yang akan menutupi itu semua. Menurut gue gitu ya. Jadi jangan takut bikin salah malah menurut gue. Jalani, lu harus sering jatuh biar lu paham ketika lu sampai di atas itu. Bener nggak? Nah, gue setuju banget. Dan kebanyakan orang kan nggak gitu. Belajar dari kesalahan, memperbaiki diri.
Iya. Jarang orang yang awalnya dicintai, terus abis 10 tahun makin tidak dicintai. Iya. Jarang. Siapa ini? Iya, Muki? Bukan, enggak. Gimana maksudnya? Coba ulang. Tadi kan lu bilang, Iya. lu belajar dari kesalahan lu sehingga menjadi lebih baik. Iya. Jarang ada orang yang dari awal dicintai banget. 10 Setelah tahun kemudian malah tidak dicintai banget. Itu jarang. Iya lah. Iya dong. Kan harusnya kita belajar dari kesalahan untuk memperbaiki diri. Harusnya Iya. harusnya kan hidup kayak gitu. Iya. Harusnya begitu. Bukan dicintai Betul semua sekali. orang. Tidak dicintai semua orang. Betul, harusnya betul. begitu. Iya, Gua iya. setuju sekali. Setuju sekali. Udah terjawab sudah itu. Karena jawabannya harus setuju, Pak. Kalau nggak setuju ya panjang lagi nih. Biar next question ya. Sudah lanjut. Next question. Lanjut. Lanjut, oke. Dan Kita mulai. lanjut ke pertanyaan ketiga. Ya. Dari Teteh Fitri. Oh, dari? Nah, Teteh Fitri. Nggak, dari Teteh mana? Fitri. Dari tadi ada di depan rumah. Oh, Lu coba cepet banget. Tadi Bali. Lama. Iya lama nih. Oke, lanjut. Apakah setiap tindakan negatif berarti termasuk perilaku koruptif? Nah, Wah, great question. Wow, besar. ada lanjutannya. Sebentar, sabar. Psikolog. Baik belum tentu benar, benar belum tentu baik. Nah, ini quotes. Oh, terus pertanyaannya? Pertanyaan itu Oh, tadi. dia mau nambahin quote satu. Lu nggak ada hak itu, bro. Lu siapa lu mau nambah quote? Bro, quotes dari Narsum, bro. Enggak boleh. Kalau Boleh. mukanya kan harus ada mukanya. Harus ada Boleh, mukanya. boleh. Orang udah nungguin dari tadi loh. Oh, ya udah, ya. Tadi siapa namanya? Boleh. Nggak apa-apa. Namanya Fitri. Itu Terima quotes kasih, dari Fitri. Tribun itu. Ya, terima kasih Fitri. Terima kasih. Oke. Quotesnya bagus nih. Ini Baik pertanyaan ke Bang Amel itu. Apakah Iya. semua perilaku negatif merupakan termasuk perilaku koruptif. koruptif? Wow. Kalau dari definisinya korupsi itu kan perbuatan yang merusak. Oke. Jadi semua perbuatan yang membuat kondisi rusak adalah perbuatan koruptif. Itu saja. Dan gak semua perbuatan negatif membuat rusak. Iya. Ya, bener dong. Perbuatan koruptif itu perbuatan yang merusak. Storage hard disk korup ya karena sudah rusak storage-nya. Jadi sesuatu kondisi yang rusak itulah kondisi yang korup. Itu. Iya. Betul. Boleh. Iya, soalnya gini, kalau gua main basket lawan Kaju terus Kaju kalah. Iya. Itu nggak koruptif, itu Kaju cupu aja emang. Apakah Kaju Kenapa sedih? kita kesini? itu kan tindakan negatif ke Kaju. Kaju kan jadi sedih. Iya. Aduh, gua kalah lawan Andovi. Itu nggak koruptif. Itu nggak koruptif. Iya. Cupu aja. Oke, lanjut. Nah, kalau nanti Kaju punya anak nih. Lah, kenapa tiba Kaju bilang? Kaju mau anak Kaju memiliki kerjaan terbaik di dunia. Oke. Kaju punya anak nih. Nah, ini pertanyaan aja guys ya. Ini nanya. Oke. Kaju punya anak. Itu kasihan tuh udah tuh. Nggak apa-apa. Keringetan. Langsung panas aja. Kita tanya Panas kayak, ya, panas. punya anak ya? Kaju punya anak. Kita semua kan suatu hari pasti akan punya anak gitu kan. Semoga. Manusia. Kajo bapaknya. Bapaknya. Oke. Punya anak gitu kan. Berarti cowok. Andovi jadi om dong. Ya ini mulai teknis nih. Kalau dia punya anak jadi om dong. Iya dong. Iya. Iya betul dong. Berarti Andovi pamannya. Oh, berarti paman. Pamannya. Oh, Andovi paman. Andovi tuh. Kebetulan Andovi kuliah hukum kan bisa masuk MK dong. Betul. Enggak, kita next question udah. Panjang ini udah. Andovi kan FAUI bisa masuk MK. Bener. Oke, lanjut. Terus anaknya gimana tadi? Udah 4 aja 4. Ini bisa kemana-mana nih, udah 4. Oke. Saya pamannya udah dihukum udah. Pertanyaan nomor 4. Ya. Oke. Mau tanya ke Bang Pras dari Teteh Nita. Nita Lestari namanya. Nita Lestari. Nita. Ya. Siap, Nita. Mau nanya ke Bang Pras sebagai public figure atau konten kreator, pernah nggak Bang Pras merasa takut pernyataan atau konten yang ditampilkan menyinggung kelompok tertentu? Wah, sering sekali. Sudah pasti. Sangat sering. Itu sudah pasti. Lanjutannya. Oh, lanjut, ada quotes. lanjutannya. Enggak, bukan quotes. Dan berujung pada tindakan hukum. Nah, Oh, itu penting. Itu part 2 lumayan itu penting. part keduanya. Part dua Dan Iya, iya. jadi menyinggung terus habis itu berujung pada tindakan hukum. Gimana Bang Pras menyikapinya? Alhamdulillah kalau hukum gue belum pernah berurusan. Tapi kalau nyinggung pernah? Nah, menyinggung tuh sering. Kita sebagai komika pasti akan senggol sana, senggol sini. Apalagi pekerjaannya ditambah lagi podcaster. Setiap hari gue diselimuti sama ketakutan.
Iya dong. Betul, Karena podcast gua hampir tayang tiap hari. Jadi gua hampir preview itu tiap malam. Gitu. Dan sejam setengah gua harus nonton. Gitu. Bro ini cut. Cut ini cut. Kenapa ditayangin sih? Jadi begitu, gua harus preview satu-satu dan harus hati-hati jadinya gitu. Tapi selama syuting sih gua bodo amat ya. Ngalir ya? Lu masih ngalir kan? Ngalir. Tapi ya repotnya nanti pas preview. Review ya. Itu paling. Lebih Oke. hati-hati aja. Lebih hati-hati berarti ya. Betul. Nanti kalau nyampe ke tindakan hukum gimana? Ya alhamdulillah sejauh ini belum. Kalau sampai ke situ ya paling gua nangis. Sedih. Kenapa ngalamin? Enggak, dia. Oh dia. Dia mah ributnya sama aktivis 98. Udah beda kelas kita, udah beda kelas. Dulu ributnya sama YouTuber gitu. Sekarang sama aktivis 98 gitu. Guys, Enggak, guys. keren dah. Itu menurut gua sih keren dah. Naik level itu ya. Iya betul bro. Ribut sama YouTuber mah biasa. Biasa itu. Enggak, guys. Sama KOL biasa. Iya, gambarnya begini lagi. Enggak, aduh. Ini Kak Joni ya. Aduh, oke. Terakhir. Tapi gue lihat video itu loh. Yang mana? Yang mana? Iya yang video itulah, tapi kan panjang. Gue nonton semuanya, nggak setengah. Betul. Harus Sampai gitu, harus akhir. gitu. Harus gitu. Sampai akhir. Iya, ini baru nonton 37 detik, langsung di komen. Betul. Sampai akhir. Gua sapuin nih. Oke, terakhir dari Muhammad Mahfud. Ya. Wah, satu lagi. Sebentar. Mahfud. Sabar, stop. Udah. Sampai situ aja namanya. Sampai situ aja. Oke. M. Nggak ada. M. M-nya di depan. Muhammad Mahfud. Nah. MD-nya apa? Nggak ada. Oh, M. MM. Kalau disingkat. Pertanyaan, tapi nanti ini bisa dilengkapin. Pertanyaan buat Bang Pras, tapi nanti bisa dilengkapin buat Bang Amir juga. Oke. Dilengkapin. Sebagai bosnya Tuah Kreasi. Bos ternyata ya, baru tahu. Wah, parah lagi. Budaya anti korupsi apa yang udah Bang Pras bangun di Tuah Kreasi? Nah, sekarang pas menjawab kita lihat semua karyawan-karyawannya di sini. Ini jawaban bohong atau nggak jelas? Benar, jawabannya benar atau tidak? Yang mana timnya? Yang mana timnya? Yang gondrong lah intinya yang gondrong. Gondrong. Ya, budaya apa ya? Gua sih sering bilang sama anak-anak, contoh aja misalnya nota deh. Oke, nota ya. Nota misalnya gua ada sewa kamera atau apa. Kadang kan gua nggak tahu itu berapa duitnya. Iya. Ya, gua selalu bilang tulis aja, tapi kalau ketahuan siap buat keluar. Ya langsung aja gue bilang gitu. Hal sekecil apapun lo ambil, tanggung jawab. Jangan dilebihkan dan jangan dikurangkan. Menurut gue itu. Itu masalah uang mungkin ya. Kalau masalah alat-alat pun juga begitu. Ya lebih banyak sih gue di alat ya sama anak-anak karena jujur aja yang megang duit tuh istri gue. Gitu. Istri gue rata-rata yang ngatur semuanya istri gue. Dan sejauh ini sih masalah keuangan kita nggak pernah ada masalah keuangan ya karena gaji kalian lebih terus kan. Apakah ini kita scanning benar jawabannya? Benar nggak Sadik? Barusan Itu dia. Karena menurut gua korupsi itu biasanya karena ada kekurangan. Jadi menurut gua tutupi dengan gua akan selalu melebihkan dari segi apapun, entah dari apresiasi, entah dari uang, apapun itu gitu. Setidaknya itu akan menekan angka korupsi menurut gua. Oke, Gitu. tapi- Intinya perut mereka kenyang dulu. Gitu. Tapi kalau masih lapar ya belum ada sih sejauh ini. Nice. Tapi Di tempat lain mungkin ada. lain mungkin ada gitu. Menurut Nggak, Bang Amir Bang gimana Amir. tadi? Dengan Bang Pras menerapkan treatment tadi di Tuah Kreasi gitu. Oh iya pasti. Tadi kalau ceritanya kan reward and punishment. Iya betul. Kalau melanggar ada hukuman, tapi kalau punya prestasi ya dikasih gaji lebih nih staff-staffnya kan. Iya, Biasa dong. Tepuk tangan dong buat kreatif. Oke,
Udah Tapi tulisannya kalau keluar. mau ada event penting nih, Ya. dinaikin gaji 50% nggak untuk kayak supaya kerjanya lebih supaya kerjanya lebih semangat gitu kan? iya, tentu. Jadi gaji naik 50%, kita Iya, mau semangat. Insentif. Insentif. Jadi setiap 5 Itu tahun, yang- setiap 5 tahun lu ada event penting. loh. Ini belum 5 tahun. Ini belum 5 tahun. Belum 5 tahun. Baru 2 tahun. Baru 2 tahun. Itu udah pertanyaan Udah, terakhir. selesai. Oh udah? Udah. Oh udah 5. Oke. Oke. Tepuk tangan untuk yang bertanya lagi. Kawan aksi. Oke, Oke. Jadi yang gue dapat dari sini adalah gue balik ya. Dari suruh goodbye speaker. goodbye. Disuruh goodbye. Oh disuruh goodbye speaker. Enggak, Rangkum rangkum dulu. dulu Kajo makanya. Rangkum dulu, Gimana itu tuh sih? ada tulisannya rangkum. Ya kerja sama Pras itu rangkumannya. Ada dapat reward. Iya banyak lah tadi. Pokoknya Apa intinya tuh? Coba Wah, nggak satu. akan kesebut itu, Bro. Ih, banyak. satu deh quotes-nya Bang Ada Pras tadi. tadi ada 5 Ada pertanyaan. 5 pertanyaan. Iya kan? Ya. Terus, Ini lagi Kita bahas membeli waktu, ini lagi pertanyaan membeli waktu. Kita lagi bahas pertanyaan keberapa nih? Nah, ya, oke. Yang terakhir aja deh. yang terakhir tadi. Yang terakhir. Reward and and punishment. punishment. Reward and punishment. Terus salah satu quotes-nya. Kalau gua malah dari obrolan ini adalah menghargai sebuah skill. Tuh. Itu dia. Betul. Kita ngomongin itu, lu lupa ya? Gue inget. Gue inget. Jadi inget sekarang. Benar. Betul. Dan harusnya seluruh bangsa ini Iya, hargailah skill. betul. Betul. Quotes hari ini yang paling kuat adalah menghargai sebuah skill. Bukan, yang paling kuat tadi yang bro, tapi bukan itu bro. Bro, mulut lu bro. Jangan jual bro. Nah, itu yang kita rangkum. Oke. Jangan mau dibeli bro. Mulut lu bro. Itu Paling mantap. Udah ya berarti ya? Iya. Suruh pulang ya? Boleh. Tapi kalau mau ngomong suatu hal sebelum cabut boleh lah. Oh iya Boleh. boleh. Kata Boleh. terakhir, Kata kata terakhir. terakhir. Kata-kata terakhir. Dari Bang Amir sama Pras kata-kata terakhir. Kata-kata close. Iya ya. Itu kayak Pesan-pesan terakhir. sama aja. Pesan kesan apa ya? Ya tadi seperti yang kita bahas tadi, gue sangat berterima kasih sekali buat Bang Amir buat menyuarakan sebuah skill. Karena jarang banget gue membahas tentang menghargai sebuah skill. Karena dulu gue sekolah sering juara ini itu tapi tetap tinggal kelas. Padahal pialanya untuk sekolah. Itu dia. Hah? Uang hadiah. Uang hadiah sih nggak dipotong, piala diambil. Piala dia. Diklaim buat sekolah. Itu dia. Jadi kalian tetap bekerja keras gitu, menemukan siapa diri kalian. Itu nggak akan ketemu setahun 2 tahun. Ya tergantung umur dan jam terbang. Itu aja. Dari Bang Amir. Hargailah skill. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sampai bertemu lagi. Pras, Terima kasih banyak. Mafia, silakan. Mafia, Thank you, silakan diatur. Mafia. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bang Amir sama Pras. Thank you. Silakan, kita pulang lewat sebelah sini. Oke. Nah, sekarang terima kasih para kawan aksi. Guys, ada info penting buat kawan aksi, oke? Kita ACOC KPK bakal ngadain Inside Imagination di Malang. Tanggal 28 September 2024. Seperti biasa, gua tuh anak yang bisa dibilang si paling Malang. Kenapa? Karena lebih suka batu Malang. Iya, kan itu tempat di batu. Iya nggak masuk akal. Oke. Terima kasih. Acara ini gratis ya. Jadi kalian tinggal share di Instastory kalian. Gratis, ajak 28 September di Malang. One episode Today Kajo. Terima kasih buat kawan aksi dan semua orang yang hari ini hampir. Terima kasih semuanya. Ingat ya, jangan lupa untuk selalu Jumat bersepeda kakak. Kepanjangannya ya, bukan sepeda bareng-bareng di hari Jumat. Jangan lupa Jumat bersepeda kakak. Sampai ketemu di episode Insight berikutnya. Terima kasih semuanya. Tanggal 20 September. 20 September. Dia ngancurin outro gua. Tepuk tangan aja yang rame. Dadah.